Terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Jumat tanggal 11 Maret tahun 2022 ini, saya akan mengomentari negara Ukraina seperti negara Indonesia berjuang sampai mati. Negara Ukraina sedang berperang dengan negara Rusia, di mana negara Rusia lebih kuat dengan peralatan perangnya lebih canggih, termasuk memiliki nuklir, dan terus menyerang ibu kota Ukraina dengan target sudah dapat menguasai negara Ukraina pada hari ke-4. Tetapi sudah berjalan hari ke-15, belum bisa menguasai negara Ukraina secara keseluruhan, sehingga Rusia juga merasa kesal juga. Dia mengirim semua senjata-senjatanya untuk memerangi ibu kota Kiev di Ukraina tersebut. Negara Ukraina melakukan perlawanan sampai titik darah penghabisan, sampai presiden Ukraina tetap melawan Rusia. Lebih baik mati di negara sendiri, sampai ada permintaan negara Eropa atau Amerika agar mengungsi ke Eropa atau Amerika. Tetapi presiden negara Ukraina Zelensky tidak mau, tetap bertahan di Ukraina, melakukan perlawanan semampunya menghadapi Rusia dari Ukraina. Dalam perang tersebut, kota Kiev banyak yang hancur, tetapi pasukan Ukraina banyak menghancurkan senjata perangnya dan memburu tentara Rusia dan Chechnya sampai ribuan mati. Perjuangan rakyat Ukraina seperti perjuangan rakyat Indonesia menghadapi Belanda dan Inggris, berjuang sampai titik darah penghabisan. Perjuangan seperti Arik-Arik Surabaya dan Bandung Lautan Api, rakyat Indonesia berjuang melawan dengan senjata bermodalkan bambu runcing dalam mengusir Belanda dan Inggris. Dan terakhir, kemenangan diraih negara Indonesia dan tanggal 17 Agustus 1945 memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Terkait perang negara Ukraina dengan Rusia, negara Indonesia harus siap-siap menghadapi pengaruh atau dampak perangnya ke Indonesia. Maka bangsa Indonesia harus bersatu dalam menghadapi dampaknya tersebut di Indonesia, baik itu nanti masalah perekonomian dan masalah lainnya lah. Kita harus siap menghadapinya dan kita harus bersatu semua. Harapan saya dalam menghadapi permasalahan dalam negara Rusia dengan Ukraina, harus bisa menghadapi pengaruh perang Rusia dengan Ukraina yang berdampak ke negara Indonesia demi terciptanya keamanan dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat berlandaskan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Maka semua pertentangan di dalam negeri tersebut, antara lain kelompok daripada radikal tersebut yang ingin menggantikan Pancasila dengan khilafah sebagai dasar negara Indonesia, supaya diakhiri dan kita bersatu. Kalau di dalam negeri saja kita ribut terus, nanti dampak daripada perang Rusia-Ukraina tidak bisa kita hadapi, malah kita bertambah kacau. Maka saya mengharapkan semua pertentangan masalah agama di negara Indonesia ini, terutama kelompok garis keras, dan juga ada di sini masalah PA212 dan juga PFPI, supaya mengakhiri semua Hizbut Tahrir Indonesia, supaya mengakhiri ideologi-ideologi yang tidak sejalan dengan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Jadi ini saya ada perang Rusia dan Ukraina ini sangat hebat sekali dan berlangsung, dan tidak ada keseimbangan. Di samping negara Rusia lebih besar dan juga peralatannya lebih lengkap, lebih canggih, dan sampai dia memberikan target hari keempat sudah bisa merebut kota Kiev, atau berapa menguasai
Ukraina tersebut. Tetapi kenyataannya sampai hari ke-15 tidak bisa dikuasainya, dan juga tetap sampai sekarang berperang melawan Ukraina, Rusia melawan Ukraina tersebut. Jadi walaupun dia besar, tetapi karena sifatnya negara Ukraina ini, dia siap mati-matian dia mempertahankan negara Ukraina tersebut. Sampai diundang dia mengungsi ke Amerika atau Eropa, dia tidak mau. Lebih baik mati di Ukraina, di daerahnya sendiri, daripada lari ke Eropa. Seperti mereka berjuang sampai mati-matian, sampai titik darah penghabisan negara Ukraina tersebut dalam menghadapi negara Rusia. Jadi perjuangan daripada negara Ukraina ini sampai mati-matian, dia sampai titik darah penghabisan, seperti negara Indonesia waktu memperjuangkan kemerdekaan melawan Belanda dan juga melawan Inggris, di mana negara Indonesia hanya bermodalkan bambu saja melawannya, siap mati, dan tidak seperti kasus masalah di Surabaya, area Surabaya menghadapi semua Belanda tersebut atau Inggris. Demikian juga seperti masalah di Bandung yang disebut Bandung Lautan Api, semua terbakar rumahnya, tidak peduli. Masyarakat mengungsi ke luar daerah untuk berjuang dari sana melawan daripada Belanda, dan di mana Indonesia tidak mau menyerah menghadapinya, dan juga dihadapi sesuai kemampuan Indonesia, yang berakhir kemenangan Indonesia sampai memproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Sekian dan terima kasih.